Suka baca Quran nggak? Suka selalu. Masa kagak? Gimana mau jadi ustadz? Oh gitu ya. Jadi ustadz harus hatam Al-Quran ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Di segmen kali ini saya akan memberikan video yang sedikit berbeda dari biasanya. Dan kebetulan saat ini saya dapat informasi dari salah satu warga yang informasinya katanya dia memiliki anak, di mana anaknya itu memiliki sebuah penyakit epilepsi menurut medis tapi. Nah, yang jadi perhatian adalah ini tidak hanya menurut medis, jadi infonya non medis juga mengklaim bahwa ada gejala penyakit yang dikatakan itu bukan epilepsi. Dan kali ini kita akan menghampiri atau menjumpai warga tersebut yang beliau adalah Pak Udin. Dan saat ini saya sudah di lokasi di mana saat ini saya ada di Bojonggede di daerah Bogor ya teman-teman. Saat ini saya sudah di samping rumah Pak Udin. Jadi langsung saja kita ke TKP. Kayaknya nih Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Rawadi. Odin, Ya, bisa minta waktunya Pak? Kita ngobrol-ngobrol sebentar. boleh, Pak? boleh. Mau di dalam apa di luar? Kayaknya lebih enak di luar nih Pak. Oh iya, oke, siap. Ya. Dari melanjutkan obrolan yang kemarin kita di WhatsApp, katanya Pak Udin yang katanya punya anak, cuma nih anak tuh bisa dibilang kena musibah ya Pak Udin ya. Betul, betul. Iya, itu kenapa Pak kalau boleh tahu tuh Pak? Jadi anak saya itu namanya si Surya Saputra, ya. Umurnya sekitar 14 tahunan lah, kelas 1 SMP. Kebetulan dia kena penyakit, kalau kata dokter sih diponis epilepsi. Epilepsi yang disebut juga ayan. Oh gitu. Iya. Itu gejalanya seperti apa tuh yang dialaminnya tuh? Gejalanya itu kalau lagi datang penyakitnya ya kejang, jatuh, nggak sadar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini tangannya sini. Ini tangannya dilurus. Tuh. Tangannya. Aduh. Astagfirullahaladzim. 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 Dia nggak ingat apa-apa tuh ya? Setelah kita tanya, dia nggak sadar. Setelah terjadi itu, kita tanya apa yang terjadi tadi, dia nggak sadar. Sejak kapan tuh Pak dia kena gejala seperti itu? Nggak dari kecil sih ya, semenjak dia lepas SD, Lepas SD? masuk SMP, nah baru terjadilah penyakit itu timbul. Tapi memang dari semenjak SMP itu sudah parah atau memang berangsur mungkin dulunya hanya gimana? Sebenarnya awalnya cuma tangan. Hah? Dari awal-awal itu nggak begitu parah, frekuensinya pun nggak tiap hari, tapi makin kemari makin lama frekuensi nggak teratur, bahkan sehari bisa 7 kali. Iya. Oh kambuhnya tuh ya? Kambuhnya. Surya. Surya. Jadi luar biasa. Ini disebut epilepsi, kata dokter epilepsi, tapi gejalanya juga saya juga bingung banget deh pokoknya. Apa yang buat Pak Udin ini sehingga jadi bingung ini apa? Atau memang ada gejala non medis mungkin? Kemungkinan iya, karena kalau epilepsi katanya kan datangnya ketika kecapean atau terlalu banyak mikir, dia akan datang. Tapi kalau ini enggak, lagi tidur pun, lagi sholat, lagi ngaji, kalau dia datang penyakitnya datang aja. Begitu. Artinya ya, anak ini tuh memang melakukan aktivitas seperti biasanya ya Pak? Betul. Seperti anak pada umumnya. Betul. Cuman ya semenjak punya penyakit ini, saya sebagai orang tua, saya batasin karena khawatir jatuh di mana-mana. Bahaya. Apalagi naik motor, naik pohon, berenang, sama sekali saya stop. Betul. Karena kalau terjadi apa-apa,
akibatnya fatal. Ini anaknya ada di rumah, Pak? Kebetulan anaknya lagi sholat. Oh, lagi sholat. Lagi Tapi sholat. ibu ada? Tapi ibu ada. Kayaknya lebih enak kalau kita ngobrol bareng ibu juga nih, Pak. Betul. Boleh dipanggilin Pak ibunya, Pak? Ma. Teh. Sehat. Alhamdulillah. Ini Teh, tadi saya udah bincang-bincang sama si AA nih. Ini kayaknya saya manggilnya AA sama Teteh aja ya. Iya. Karena kan kalau di Bogor nih identik bahasanya bahasa Sunda ya, ya. Iya betul. Jadi ya biar enak aja lah kita ngobrolnya. Nah, tadi saya sedikit bahas nih tentang Surya nih Teh, terkait penyakitnya nih. Kira-kira nih apa yang Teteh rasain nih selaku orang tua nih ngelihat putranya seperti itu gitu. Ya hati kecil ya sedih ngeliat anak sendiri begitu, nggak seperti kayak teman-temannya yang lain gitu. Tapi selama dia mengidap penyakit ini masih main sama yang lain, sama teman-temannya. Main tetap main, cuma ya Dibatasin ya. terbatas gitu. Itu pun teman-temannya, maksudnya orang-orang tertentu yang mau nemenin gitu. Kalau teman-teman yang kebanyakan ya jarang ada yang ngajak main. Dan teman-temannya juga udah tahu ya kalau Surya ini punya penyakit ini. Udah tahu. Udah. Satu memang gerak anak saya ini semenjak punya penyakit ini ya kita batasin juga. Kita batasin untuk main, apalagi mainnya sampai jauh-jauh gitu kita nggak kasih. Karena resikonya tinggi. Kita nggak kasih. Ini yang menariknya tadi Pak, yang menurut Bapak lagi saya kan, yang menurut Audin bilang katanya yang buat bingung nih. Nah, apakah ada nih kira-kira menurut A sama Teteh kalau gejala ini yang non medis sifatnya gitu? Kalau menurut non medis saya udah tanya ke orang yang pinter ya, orang yang bisa, orang ahlinya itu ada non medis. Ya ini juga kita lagi ikhtiar terus ke sana ke sini sesuai kemampuan, sesuai ekonomi kita gitu loh. Gitu. Kayaknya non medis ada, sekarang lagi diusahain juga. Kira-kira menurut A sama Teteh nih ada faktor utama nggak sih yang sehingga Surya jadi seperti ini? Faktor utama apa ya? Bingung juga sih. Bingung juga kita bercerita dari mana dulu karena ya itulah kira-kira kemungkinan sih karena kebanyakan main HP kali ya. Main game. Ya ini baru kemungkinan ya, baru kemungkinan. Untuk hal yang pastinya kita belum tahu. Nah, untuk pengobatan medis nih katanya kan kemarin udah sempat di CT scan ya, A? Iya. Ya di CT scan Nah. terus ada gelombang paku ya. Betul. Nah, itu apakah ada anjuran yang harus tindakan selanjutnya yang harus dilakukan? Sementara anjuran dari dokter itu kita kontrol tiap bulan dan dikasih obat. Dikasih obat berbentuk cairan. Itu aja sih anjurannya. Belum ada anjuran yang lebih lanjut. Artinya tindakannya hanya pengobatan berjalan. Pengobatan berjalan setiap bulan. Nah, selama ini pengobatannya berbayar atau di cover BPJS? Alhamdulillah kita pakai BPJS Mandiri. Pakai BPJS Mandiri, yang artinya kita bayarkan gitu ya Betul kita bayarkan. Alhamdulillah ada rezeki lah. Iya. Ini mohon maaf nih, A, kalau mau tanya, A-nya sendiri kesehariannya kerjanya apa nih, A? Kalau orang bilang sih apa ya? Bawa mobil saya. Jadi malu sopir. saya, ya sopir. Nggak apa-apa. Sopir. Yang penting Tapi halal. orang bilang pilot saya. Gitu. Oh, pilot. Pilot darat. Iya, siap. Sopir lah. Gitu. Yang penting halal ya Bu ya. Iya, betul. Iya, betul. Amin. Dan insya Allah berkah. Yang penting. Amin. Nah, sejauh ini nih A sama Teteh kira-kira harapannya apa nih ketika melihat anaknya seperti ini? Jadi harapan namanya kita sebagai orang tua ya, harapan kepada anak kan pengennya anak sehat. Seperti anak-anak yang lain, main, belajar. Dan sampai sekarang ini kita masih terus ikhtiar. Terus ikhtiar berobat medis maupun non medis. Tapi ya sesuai kemampuan lah, namanya sopir ya. Gitulah Mas, namanya sopir, ekonomi kita terbatas. Ya
semampu kita aja lah. Gitu. Harapan sih luar biasa, pengen cepat sembuh gitu. Pengen cepat sembuh itu aja lah. Harapan kita sebagai orang tua. Ada cerita tersendiri nggak sih yang mungkin saat Teteh sama A ngelihat Surya itu bikin terenyuh, sedih, kasihan gitu? Pernah ada punya pengalaman yang mungkin bisa diceritakan? Ya apa ya, ketika dia sholatnya rajin, terus ngajinya luar biasa, terus ibadahnya luar biasa, semangatnya tinggi, ya itulah yang sosok Surya. Itu ya saya pengen banget dia tuh sehat. Apalagi saya kalau lihat pengobatan di sana di sini ya, tapi ya kalau daya gitu. Hanya sekedar ingin. Gitu. Sampai saat ini ada keinginan yang belum bisa tercapai nih terkait untuk program pengobatan ini. Ada keinginan, tapi ya yang saya bilang tadi ya sesuai kemampuan lah. Kalau saya mau bicara lebih tinggi lagi ya, memang keinginannya cukup ngocek kantong lebih banyak lagi, jadi kita nggak sanggup. Ini A sama Teteh punya anak berapa kalau boleh tahu? 4. Punya anak 4. Yang kerja hanya si AA berarti ya? Iya. Iya. Maaf A nih, kok boleh tahu nih, ini lebih sensitif mungkin pertanyaannya. Kalau boleh tahu gaji pekerjaannya berapa tuh A? Kebetulan gaji saya masih harian ya. Harian? Masih harian, jadi sehari itu 120.000. Artinya kalau nggak kotor udah kotor. Oh, kotor. Udah makan di situ buat ngopi. Ya paling bersih-bersihnya kita bawa ke rumah ya 60.000 lah. 60.000. Dan itu cukup untuk menghidupi 4 anak nih? Ya insya Allah. Nggak cukup. Insya Allah. Cukup nggak cukup lah. Kita cukupin aja. Yang penting kan kita bersyukur aja. Masya Allah. Berarti memang kuncinya bersyukur ya. Bersyukur. Karena dengan bersyukur hati kita akan tenang. Ya nggak? Gitu Mas Roni. Nah ini nih yang menarik nih Teteh sama A nih, dari yang apa ya Teteh dan A ini alamin, kira-kira ada kiat-kiat atau pesan-pesan nih yang bisa disampaikan untuk orang-orang yang mungkin ngalamin hal yang serupa nih gitu. Jadi motivasi. Iya betul. Pesan saya untuk yang lain, ini namanya musibah, takdir, semua Allah ada, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap kita ikhtiar, doa itu kudu. Itu harus. Tetap keputusan ada di Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai hamba hanya berusaha itu dengan doa dan ikhtiar. Betul, setuju banget itu. Itu aja sih sebenarnya. Ini Suryanya kira-kira udah selesai belum ya sholatnya ya? Coba dilihat kayaknya udah hanya. Bisa dipanggil Teh, Suryanya Teh. Coba sini. Sini. Oh, sini duduk. Kenalan dulu. Ini Mas Roni, ini anak saya, namanya Surya. Ganteng ya. Kelas berapa nih? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Dan sekarang masih, Pak? Ya masih lah. Karena gimana ya, nggak bisa dia berangkat sekolah. Belajarnya masih? Masih. Surya belajarnya masih? Masih. Online ya? Iya. Oh, berarti masih komunikasi sama pihak sekolah ya? Masih, cuman nggak full aja. Memang kita membatasi agar jangan sampai pelajaran dia tuh terlalu banyak. Gitu. Khawatirnya ya itulah drop. Kamu kalau lagi sakit apa yang Surya rasain? Pusing dulu. Pusing. Tapi habis itu kram. Langsung kejang. Pas lagi pusing Nggak sadar aja. sadar nggak? Nggak sadar. Dilupa semua. Oh gitu. Kalian juga katanya dilupa. Daya pikirnya lemah daya pikirnya lemah. Jadi, tapi semangatnya tinggi. Semangatnya tinggi, daya pikirnya lemah, semangatnya tinggi. Itu yang bikin kita sebagai orang tua tuh ngerasa gimana ya, aduh ya Allah. Iya. Kamu punya cita-cita jadi apa? Ustad kayak bapak Jadi saya. Ustadz. Oh, it hurts the most, 'cause I don't know the cause. Maybe I shouldn't have cried when you left and told me not to leave.
Tapi Surya ngaji sholat tetap ya? Masih ngaji sholat tetap. Kalau ngaji, kalau sholat di rumah apa? Kamu sholat? Kamu sholat? Kamu sholat bareng bapak? Iya, kadang-kadang sendiri. Kadang-kadang sendiri. Suka baca Quran nggak? Suka selalu. Hmm. Masa kagak? Gimana mau jadi ustaz? Oh gitu ya. Jadi Ustaz harus hatam Al-Quran ya? Iya. Sedih ya Teh ya. Melihat anak sendiri ketika tahu berbeda dengan yang lain, rasanya kayak musibah apa cobaan nih menurut A? Ya cobaan, ujian lah. Tapi insya Allah kita sebagai umatnya bisa ngelewatin ya. Betul. Karena kita satu yang mesti kita pegang, Allah tidak akan memberi ujian di luar batas kemampuan hamba-Nya. Itu yang membuat saya selalu tegar, selalu sabar, selalu tenang. Itu aja sih. Jadi Teteh juga harus yakin bahwa kita juga memiliki yang maha penyayang, maha besar, yang maha segala-galanya, yang Betul. sebenarnya ini hanya perkara kecil. Betul. Insya Allah juga akan ngasih jalan yang terbaik. Pertemuan kali ini sepertinya saya rasa cukup. Terima kasih banyak Kak Udin. Mohon maaf mengganggu waktunya. Teteh mohon maaf. Ya. Surya Salim. masih pulang ya, cepat sembuh ya. Salim. Ya, berdoa Salim. terus ya, belajar ya. Yang rajin baca Qur'annya ya. Amin. Pak, pamit ya kalau gitu. Ya. Assalamualaikum. Ya. Baik teman-teman, sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, begitulah kisah cerita dari keluarga Audin dan Teh Titin, di mana beliau menanggung ujian dengan anaknya yang sakit, yang dibilang epilepsi tersebut. Ini akan menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa ketika kita diberikan cobaan, ujian, selayaknya kita memang menghadapinya dengan sabar dan juga bersyukur tentunya. Nah, buat teman-teman atau saudara-saudaraku di luar sana yang ingin menyalurkan bantuan atau donasi, silahkan salurkan melalui yang saya tulis di layar kaca atau saya sematkan di deskripsi. Bagi teman-teman yang suka dengan konsep video ini, jangan lupa untuk like video ini dan share video ini sebanyak-banyaknya agar informasi yang teman-teman dapatkan bisa tersampaikan juga ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan dari video-video yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.